Jungle. Halo, selamat pagi berkat dalam anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Dan yang pasti kita harus tetap semangat belajar dari rumah. Ya anak-anak ya, tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan. Itu penting, jaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan jika keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar matematika tentang garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. Nah, apa itu garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit? Yang pertama, dikatakan sebagai garis sejajar jika satu garis ini terletak pada satu bidang datar. Ya, sekali lagi, jika garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak pernah bertemu. Sekali lagi, tidak pernah bertemu. Misalnya, ibu tangan kanan ini adalah sebagai garis A dan tangan kiri ini adalah sebagai garis B. Di mana garis A dan garis B tidak pernah bertemu. Nah, ini sejajar. Berjalan seiring, sejajar. Nah, contoh yang kedua lagi untuk garis sejajar. Nah, kalian tahu rel kereta api? Nah, pasti tahu, ya kan? Nah, rel kereta api bisa kita jadikan contoh sebagai contoh garis sejajar, di mana rel-rel tersebut tidak akan pernah bertemu, ya kan? Nah, kalian kalau tidak percaya, pas kalian mungkin pada saat naik kereta api, nah kebetulan tahu itu relnya, nah itu kan lurus terus sampai pada di ujungnya, sampai pada nanti pada pemberhentian terakhir, ya kan? Akan lurus terus saling sejajar. Yang kedua adalah garis berpotongan, di mana garis-garis ini terletak pada satu bidang datar, tetapi pada akhirnya nanti akan bertemu. Ya, tetapi mereka akan bertemu. Nah, contohnya pada garis berpotongan. Nah, ibu tulis dulu garis berpotongan. Berpotongan. Di mana ibu punya garis A, ya, yang memotong, berpotongan dengan garis B. Ya, garis A berpotongan dengan garis B. Sehingga garis berpotongan ini membentuk atau mempunyai yang namanya adalah titik potong. Nah, misalnya titik potong ini ibu namai dengan huruf L. Ya. Sekali lagi, garis berpotongan ini di mana garis ini terletak pada satu bidang datar tetapi mempunyai titik potong. Nah, makanya disebut dengan berpotongan. Nah, jelas ya anak-anak ya untuk garis berpotongan ya. Yang kedua, berikutnya adalah garis berimpit. Nah, contohnya adalah misalnya ibu punya kalender. Maaf, bukan kalender, jam dinding. Keliru kalender ya ibu ya. Ibu punya jam dinding. Angka 12, angka 6, 3, 9. Nah, jam ini menunjukkan pukul 12. Di mana jarum panjang akan berimpit dengan jarum pendek. Nah, seolah-olah terdapat hanya satu garis. Tetapi kenyataannya adalah terdapat dua garis.
yaitu garis panjang dan garis pendek. Nah, bertumpuk menjadi satu ini itu dikatakan berimpit. Jadi tumpuk, jadi satu garisnya. Makanya dikatakan berimpit. Bu, kalau misalnya jamnya jam 3, Bu Agustin. Nah, kalau misalnya jam 3. Yuk, jam 3. 12, 6, 3, 9. Panjang, pendek. Nah, kalau misalnya jam 3, kira-kira, ayo, masuk di mana? Di berpotongan, di berimpit, atau di sejajar? Nah, masuk di mana? Iya, pinter sekali. Masuk di berpotongan. Loh, kenapa masuk di berpotongan, Bu Agustin? Nah, dikatakan masuk di berpotongan karena jika ini ditarik garis lurus, ini juga ditarik garis lurus. Nah, ini kan membentuk titik potong. Nah, bertemu. Jarum pendek dengan jarum panjang bertemu. Mempunyai titik potong. Makanya dikatakan garis berpotongan. Paham anak-anak ya? Sampai di sini? Oke, untuk lebih paham lagi, Ibu sampaikan dengan contoh melalui gambar. Ya, anak-anak ya. Oke. Contohnya, misalnya Ibu di sini punya bangun ruang, ya. Bangun ruang. Bisa itu dikatakan balok atau mungkin bisa itu dikatakan kubus. Karena maaf, Ibu tidak menggambar menggunakan penggaris, ya. Nah, Ibu gambar dulu bangunnya. Oh, sorry, miring. Nah, Ibu besarkan gambarnya biar kelihatan nanti. Biar jelas. Nah, dalam gambar ini Ibu beri nama A, B, C, D, E, F, G, H. Pada pemberian nama bangun itu menggunakan huruf yang berurutan. Tidak boleh lompat-lompat. Ya anak-anak ya. Makanya Ibu beri huruf yang berurutan. Nah, di mana pada bangun-bangun ini tersusun dari beberapa garis. Karena ini bangun ruang, maka garis-garisnya dinamakan dengan rusuk. Nah, ini pasti kalian pernah mendengar rusuk, ya. Rusuk dari sebuah bangun. Mungkin di kelas 3 atau mungkin di kelas 2 pernah diajarkan oleh guru kalian. Atau mungkin mendengar pada saat kakak kalian belajar, ya. Oh iya, kakakku belajar bicara tentang rusuk. Oh, ini toh rusuk itu. Nah, ya. Di sini ada bangun A, B, C, D, E, F, G, H. Yang terdiri dari beberapa rusuk, ya. Nah, dari bangun-bangun ini kalian bisa menentukan rusuk mana saja yang merupakan rusuk sejajar dan rusuk mana saja yang merupakan rusuk-rusuk berpotongan. Nah, kita akan belajar pelan-pelan untuk mencari rusuk-rusuk yang sejajar dan rusuk-rusuk yang berpotongan. Atau mungkin kalian biar gampangnya garis sejajar dan garis berpotongan. Ya, seperti itu ya. Kita cari pelan-pelan. Ibu tulis dulu garis atau rusuk sejajar.
Nah, tadi di awal Ibu katakan sejajar iku sing jejer. Jejer ya. Garis 1 dengan garis 2 sejajar. Ya. Nah, sekarang kira-kira garis mana saja yang sejajar? Rusuk mana saja yang sejajar? Namanya garis itu pasti ada 2 huruf, bukan 1 huruf. Ya, namanya saja garis. Ya kan? Oke, Ibu awali yang pertama. Garis AB. Ya, garis AB. Nah, ini yang sudah Ibu sebut, Ibu tebali. Ya kan? AB kira-kira sejajar dengan mana ya? AB. Nah, sing lurus jejer, nah sing jejeran karo sapa ya AB? Nah, ya kan? AB sejajar dengan DC. Boleh. Nah, ini sejajar dengan DC. Bu, itu artinya apa? Nah, ini artinya adalah sejajar. Ya, Nana ya. Nah, terus apalagi garisnya sejajar? Oh, ini Bu Agustin. EF. Nah, EF. Ayo, EF. Kalau tadi AB dengan DC. Nah, sekarang EF. Dengan apa EF lurusnya? Iya, pinter. Dengan HG. Berarti EF sejajar dengan HG. Ya kan? Nah, Ibu tebali lagi. Nah, terus ada lagi enggak yang sejajar? Iya, AD. AD ini, ya kan? Nah, Ibu tebali. AD sejajar dengan mana? Ya, apa ini hurufnya? Iya, pintar sekali. B, C. Kalau sudah di depan, pindah ke belakangnya. Ke belakangnya huruf apa ini? Iya. E, H. Nah, EH. Sejajar dengan mana EH? Iya. Nah, dengan apa ini? F, G. FG. Masih ada lagi? Ada, Bu. Kurang 1, Bu. Nah, kita cari lagi kalau ada. Garis apa yang belum? Iya, pinter. Garis EA. Nah, EA. EA sejajar dengan mana EA? Ayo. Iya, pinter ini. F, B. Ya. Kemudian garis apa ini terakhir? H, D. Ya kan? H, D. Sejajar dengan G, C. Nah, bisa Nana ya? Nah, ini tadi contoh cara menentukan garis sejajar atau rusuk yang sejajar. Ingat, garisnya lurus jejeran, ya. Garis EA bentuknya sama. Loh, bentuknya sama. Ya kan? HD bentuknya sama. Nah, ya toh? AD, oh sama dengan BC. Bu Agustin, kalau
AD saya sama dengan EH. Boleh enggak Bu Agustin? Boleh, kan sejajar. Sama sisi berikutnya. Ya kan? Sama. Asal bukan sama ini atau dengan ini. Nah, nanti kita potong nanti. Ya kan? Bu, kalau AD sama ini Bu, boleh enggak Bu? Enggak boleh. Ya, bentuknya kan beda. Yang artinya sejajar. Nah, garisnya lurus sejajar. Kalau kita tulis banyak, banyak garis sejajarnya. Nah, untuk sementara biar tidak bingung, sampai di sini dulu yang kita cari. Anak-anak ya, biar tidak bingung. Kita belajar bersama pelan-pelan. Ya anak-anak ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menentukan garis yang berpotongan? Oke, Ibu tulis dulu. Garis berpotongan. Berpotongan. Nah, ingat ya, kata kuncinya garis berpotongan adalah mempunyai titik potong. Nah, itu kata kuncinya. Supaya mudah untuk kita menentukan garis berpotongan. Intinya adalah mempunyai titik potong. Nah, dari bangun yang sama, kira-kira garis mana, rusuk mana yang dikatakan saling berpotongan? Oke, di sini Bu pakai spidol yang berbeda biar memudahkan kita mencari. Ya, Nana ya. Oke, yang pertama garis AD. Nah, di sini garis AD berpotongan dengan DC. Nah, berpotongan dengan DC. Ya kan? Ibu tulis dulu. AD berpotongan dengan apa tadi? AD DC. Bukan CD, tapi DC. AD DC. Ya. DC. Nah, memiliki titik potong. Nah, titik potong. Nah, titik potongnya ada di huruf apa ini? Iya, pintar, huruf D. Nah, huruf D. Ya kan? Nah, ada lagi, ayo, apa? Bu Agustin, boleh enggak ini berlawanan ke sana? Boleh. Boleh saja. Kan banyak garis. Ya toh? Boleh saja. Berarti garis BC. Nah, Ibu pakai merah ya. Garis BC. Garis BC berpotongan dengan CD. Nah, CD. BC, CD. Ibu tulis. BC. Berpotongan dengan BC, CD. CD. Nah, titik potongnya yang mana? BC, CD. Titik potongnya yang mana ini? Iya, titik potongnya apa? C. Nah, C. Pintar. Ya kan? Nah, lagi. Ayo, apa? Ayo, kalau bisa apa? Bu, ini Bu. EH. Oke, EH. EH. Oke, Ibu tulis. EH. Berpotongan. Nah, dengan apa ini? EH. H. Nah, ini titiknya. Kemana nih? Ke huruf apa ini? Nah, ini larinya ke huruf apa ini larinya? Iya, pinter. Huruf G. Berarti
H, H, G. H, G. Titik potongnya di mana? Nah, titik potongnya di mana nih titik potongnya? Iya, pinter di huruf H. Nah, seperti itu seterusnya. Jadi, kalau garis berpotongan pasti mempunyai titik potong. Ya, kata kuncinya untuk mencari garis berpotongan itu pasti mempunyai titik temu, titik potong. Sedangkan garis sejajar, intinya garisnya tidak pernah ketemu, hanya jejer tok. Ya namanya aja sejajar. Sejajar itu kan jejeran. Ya toh? Kalau kalian baris habis istirahat, ayo baris sejajar. Nah, kan tidak ketemu. Ya toh? Nah, ini sejajar. Ya kan seperti tadi Ibu sampaikan. Ya. Sampai di sini mengerti anak-anak ya? Paham ya? Oke, supaya lebih paham, nah kalian bisa mengerjakan latihan soal. Bisa mengerjakan latihan soal dari buku LKS Matematika yang warna hijau. Nah, kemarin kan warnanya beda. Sekarang semester 2 warnanya hijau. Ya. Nanti kalian buka halamannya, Ibu infokan di paguyuban halaman berapa, nomor berapa yang akan dikerjakan. Ya anak-anak ya, jika belum paham atau belum mengerti, bisa menghubungi guru kelasnya. Bisa WA atau telepon ke Bu Farah atau ke Bu Agustin, ya, ke wali kelas masing-masing. Tidak boleh malu, harus aktif bertanya. Ya, tidak boleh malu, tidak boleh takut. Harus aktif, ya. Harus aktif bertanya. Apa yang belum jelas bisa ditanyakan. Paham anak-anak ya? Oke, sampai di sini Ibu akhiri untuk pembelajaran kali ini. Yang pasti tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, jangan putus asa belajar dari rumah. Selamat pagi, berkah dalam.